Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Wahyu Limawa MKKK. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Katanya mau selamat dan sehat, jadi harus ditunjukkan dulu bahwa kita semangat. Terima kasih Bu Kepala Biro Umum, Bu Elizabeth ya. Saya mengucapkan juga terima kasih atas undangannya hari ini, kepercayaannya hari ini untuk bisa bersama MK dalam kaitannya dengan bukan terkait dengan tusinya MK ya, tapi justru pendukung untuk bisa MK bisa menjalankan tusinya dengan baik, yaitu soal keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya sudah dikenalkan, nama saya Wahyudin Lihawa, MKKK, agak susah ya, agak panjang, KKK gitu ya, Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kebetulan memang sehari-hari juga saya sebagai konsultan dan juga mengajar di UI yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, dan juga keliling-keliling di berbagai kementerian juga dan BUMN. Dan biasanya di lingkup kementerian atau lembaga pemerintah ini biasanya yang kita bahas soal quality management gitu. Jadi artinya terkait dengan prosesnya atau tusinya gitu ya, bagaimana memperkuat ya, mengendalikan proses-proses layanan publik ya, agar bisa mencapai world class government atau apa misalnya. Nah, beberapa kementerian juga sudah ada yang aware terhadap ini, tapi kali ini saya sebenarnya sangat surprise juga bahwa MK, Mahkamah Konstitusi dalam hal ini begitu aware gitu ya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerjanya. Karena kalau kita bicara keselamatan dan kesehatan kerja itu fokusnya dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah manusianya, berarti siapa tuh di situ? Kita semuanya kan, dan yang kedua adalah infrastruktur. Jadi fokus di dalam kita menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah pada bagaimana menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat sehingga bisa mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, ini yang seringkali kita lupa nih. Ada yang namanya penyakit akibat kerja. Yang kadang-kadang tidak terasa saat ini, terasanya nanti Bapak Ibu setelah Bapak Ibu pensiun. Karena dampaknya itu bisa baru terasa 25 tahun ke atas. Lebih baru bisa merasakan bahwa ternyata kita ini mengalami yang namanya penyakit akibat kerja. Yang namanya juga penyakit akibat kerja berarti penyakit itu muncul karena pekerjaan. Yang ini seringkali tidak kita sadari. Kita lebih aware terhadap keselamatannya. Karena kalau keselamatan itu kan terlihat langsung dampaknya. Luka itu kan bicaranya keselamatan. Kita langsung hati-hati. Gitu kan? Kita langsung hati-hati. Tapi kalau misalnya kaitannya dengan lingkungan kerja kita, faktor kimianya, sirkulasi udaranya dan sebagainya, seringkali kita tidak aware. Ya enggak? Coba posisi duduk kita di kantor, aware enggak? Apakah sudah ergonomis? Nah, yang begitu-begitu kadang-kadang karena tidak terasa saat ini. Tidak terasa saat ini dampaknya. Ini jadi bicara K3 ini luas. Tidak hanya bicara soal bagaimana kita mencegah supaya tidak celaka saja, tapi juga bagaimana mencegah terjadinya yang namanya penyakit akibat kerja atau penyakit akibat hubungan kerja. Ada dua istilahnya. Penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Nanti kita bahas secara detail di sana. Nah, sebelum saya mulai, pertama saya sangat mengapresiasi ini kegiatannya. Karena saya menyadari ini, saya tidak sedang bicara di sebuah perusahaan gitu ya, yang memproduksi satu produk, itu yang di sana memang banyak sekali yang namanya sumber-sumber bahaya. Saya juga tidak sedang bicara ini di perusahaan pemerintah, misalnya di Pertamina, karena saya juga biasa bicara di Pertamina. Tapi ini saya bicara di sebuah lembaga pemerintah yang pekerjaannya itu sebenarnya kalau kita lihat
ya mungkin dengan kasat mata tidak terlihat sumber bahayanya, ya, karena mungkin dari sisi kantor bersih, gitu ya, kira-kira kalau penampakannya secara fisik kita lihat mungkin bersih dibanding pabrik, mungkin ini lebih bersih, gitu kan? Jadi tapi kita peduli dengan penerapan ini. Jangan lupa Bapak Ibu bahwa penerapan K3 itu wajib. Wajib hukumnya menurut peraturan perundangan, di mana ada tempat kerja yang pertama, yang kedua ada pekerja. Jadi memang ini kewajiban, gitu ya. Nanti ini kita akan bahas secara detail. Nah, kita judulnya sebenarnya kaitannya dengan pelatihan K3 perkantoran ya. Nah, nanti apa sih cakupannya kaitannya dengan K3 perkantoran? Memang K3 perkantoran ini belakangan ini sudah mulai cukup intens diserukan gitu ya, karena sudah mulai banyak tampak dampak-dampak dari yang dirasakan oleh pekerja di dalamnya yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Ini nanti kita akan bahas. Jadi sesuai dengan permintaan, ini ada yang membahas tentang dasar K3, kemudian sistem manajemen K3 perkantoran. Seperti tadi apa yang disampaikan oleh Bu Elizabeth, Biro Umum, bahwa ada latar belakang kenapa kita menerapkan sistem manajemen K3. Ini juga akan saya singgung sedikit di dalam materi ini. Kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan, tidak perlu menunggu sesi tanya jawab, gitu ya. Kemudian hal yang juga penting adalah kaitannya dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran. Sebenarnya standar kita kerja aman itu seperti apa sih di kantor? Supaya kita tidak kecelakaan dan supaya kita tidak terkena penyakit akibat kerja itu seharusnya standarnya seperti apa? Ini yang harus kita ketahui. Karena sebenarnya regulasi sudah sangat lengkap mengatur soal ini. Sudah sangat detail mengatur soal standar ini. Tapi karena memang mungkin sosialisasinya atau mungkin memang selama ini pandangan bahwa K3 itu hanya penerapannya hanya di pabrik atau di manufaktur atau di industri, maka seringkali terabaikan ketika ini di area perkantoran. Padahal saya tanya, Bapak Ibu ini sebagai pekerja apa bukan? Pekerja. Ketika kita bekerja, kita berarti ada proses. Ketika kita berproses, berarti kita berhubungan dengan sumber-sumber bahaya. Setiap hari, satu hari berapa jam? 8 jam. 8 jam setiap hari Bapak Ibu berinteraksi dengan sumber bahaya. Ya. Nah, ini harus kita tumbuhkan kepedulian kita. Pertama, tentunya kita harus paham apa yang menjadi standar dari K3 perkantoran agar kita selamat dan sehat. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Nah, ini kita coba bahas satu-satu ya. Nah, ini ada kalimat ini. Setiap pimpinan di kantor dan atau pengelola gedung wajib menyelenggarakan K3. Ini regulasi ya di Permenkes. Jadi memang yang seperti saya sampaikan tadi bahwa K3, penerapan K3, penyelenggaraan K3 itu hukumnya wajib. Ya. Dan kalau ini diterapkan sebenarnya diuntungkan siapa? Pekerja. Karena dengan penerapan ini artinya pengelola gedung atau pimpinan memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja yang ada di dalamnya atau orang pihak luar yang berinteraksi dengan kita. Kita tahu MK ya, Mahkamah Konstitusi ini selain ada sumber bahaya yang munculnya dari tempat kerja kita, juga mungkin saja ada sumber bahaya dari luar. Ya, karena ada tempat sidang gitu ya, ada proses persidangan dan sebagainya di mana memungkinkan ada kontak dari luar. Apakah itu cakupan K3? Iya. Jadi bagaimana memastikan kita selamat ketika ada, mohon maaf ya karena kita di dalam ini ya, ada demo. Apakah itu cakupan K3? Iya. Bagaimana memastikan keselamatan orang-orang di dalamnya, keselamatan hakim, keselamatan orang-orang yang berkunjung di situ, itu harus menjadi perhatian kita semuanya. Nah, kita masuk ini ada dua nih sebenarnya kalau kita bicara penyelenggaraan K3 perkantoran. Yang pertama, wajib ya mengembangkan SMK3 perkantoran.
yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Kabiro Umum ya, bahwa MK berkomitmen untuk menyelenggarakan SMK 3 perkantoran. Kemudian yang kedua adalah menerapkan standar K3 perkantoran. Jadi standar K3 perkantoran ini juga menjadi hal penting bagi MK untuk bisa mendapatkan jaminan bahwa kita aman dan selamat selama berada di tempat kerja. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Kira-kira ya. Nah, saya minggu lalu ini baru juga menjadi kegiatan seperti ini di Universitas Sumatera Utara. Mereka pun mulai aware terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Pesertanya itu rata-rata profesor, doktor. Mereka kalau bicara bahaya bahan kimia sudah pastilah ya, tahu. Profesor kimia. Bahaya tentang radiasi tahu pasti. Profesor fisika. Bahaya terkait dengan mikroorganisme juga pasti tahu. Tapi kadang-kadang kepedulian mereka terhadap itu tidak terbangun. Kenapa? Berarti ada something nih yang harus diperbaiki. Ya, jadi kita bahas dulu tentang K3. Apa sih itu K3? Nah, K3 itu sebenarnya upaya. Tadi sudah didefinisikan juga oleh Bu Elizabeth bahwa K3 itu adalah upaya kita untuk melakukan pengendalian terhadap sumber-sumber bahaya. Jadi kalau kita menerapkan K3 berarti kita melakukan upaya di dalam mengelola sumber-sumber bahaya di tempat kerja kita. Sumber-sumber bahaya itu pasti ada nggak sih? Pertanyaan saya. Ada nggak? Sumber bahaya itu ada nggak di mana-mana? Ada. Kita pindah keluar ada sumber bahaya. Kita di sini keluar dari kantor ke sini ada sumber bahaya. Kita di kantor apalagi? Jadi sebenarnya kita ini selalu dikelilingi oleh sumber bahaya. Nah, K3 itu sebenarnya dimaksudkan untuk mengelola sumber bahaya itu. Karena nggak bisa kita hindari, karena kita kan harus berproses nih. Kalau kita diam pun tetap aja ada sumber bahaya di sana. Bahaya apa? Stres, kan? Kalau yang biasa bergerak kemudian suruh diam, stres juga kan? Itu ada bahaya lain lagi. Nah, jadi sebenarnya kita ini dikelilingi oleh sumber bahaya. Bahkan kadang-kadang kita mendekati sumber bahaya. Padahal bisa menjauh, tapi karena konsekuensi pekerjaan kita mendekati sumber bahaya. Benar nggak? Mau tidak mau kita yang mendekati sumber bahaya. Itu adalah pilihan. Nah, maka K3 itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mengelola itu sumber-sumber bahayanya. Supaya apa? Sumber bahaya itu tidak menimbulkan dampak atau sebutnya risiko terhadap siapa? Kita. Jadi penerapan K3 tujuannya adalah untuk mengelola sumber-sumber bahaya supaya tidak menimbulkan risiko yang tidak bisa kita terima. Di mana risiko itu akan menyebabkan kita celaka atau sakit. Jadi itu yang dimaksud dengan K3. Jadi kalau sekarang kita keluar MK harus menerapkan K3 perkantoran. Artinya apa? MK harus mengelola sumber-sumber bahaya yang ada di dalam lingkup area tempat kerjanya. Supaya apa? Tujuannya mencegah munculnya risiko. Sumber bahaya bisa dihilangkan nggak? Bisa, tapi kita berarti tidak ada aktivitas. Iya kan? Sumber bahaya itu kan munculnya dari mana? Dari alat yang kita pakai, dari material yang kita pakai, dari teman kerja itu sumber bahaya juga nggak? Sumber bahaya juga. Yang suka usil dan lain-lain itu sumber bahaya juga. Ya, itu yang disebut sebagai K3. Nah, fokusnya apa? Kita bisa mempromosikan dan memelihara kesejahteraan fisik, sosial dan mental dari pekerja. Itu fokusnya dari penerapan K3. Jadi mempromosikan dan memelihara kesehatan fisiknya supaya sehat gitu ya, kesejahteraan fisik. Kemudian sosial dan mental pekerja. Kemudian pencegahan terhadap penyimpanan kesehatan pekerja, artinya gangguan kesehatan, ya.
Yang berikutnya adalah perlindungan pekerja terhadap pekerjaannya. Intinya adalah apa? Melindungi pekerja. Nah, definisi pekerja adalah orang yang melakukan pekerjaan. Berarti di situ di dalamnya adalah termasuk semua pimpinan juga, gitu ya. 9 hakim yang mulia, gitu ya. Itu juga adalah pekerja yang harusnya menjadi fokus di dalam penerapan keselamatan dan kesehatan pekerja. Nah, ini data kecelakaan kerja Bapak Ibu ya. Ini 2,3 juta orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan dan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan dunia ya. Kemudian 6.300 kematian per hari ya akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Berarti satu kematian setiap 15 detik. Ini dunia ya. Kemudian 317 juta kecelakaan kerja non fatal, artinya tidak meninggal, tapi cedera ringan maupun berat. Dan 160 juta orang dengan penyakit akibat kerja. Ya, penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan. Ini data yang ditujukan. Kemudian di Indonesia saat ini ada 265 ribu ya, jumlah kecelakaan kerja di tahun 2022. Ini yang terdata di BPJS Ketenagakerjaan. Pertanyaannya, apakah di MK pernah terjadi kecelakaan kerja? Dan ketika terjadi kecelakaan kerja, apakah dilaporkan? Dilaporkan nggak? Ada yang pernah terjadi kecelakaan kerja nggak selama kerja? Kecelakaan kerja itu Bapak, teriris saja sudah masuk kategori kecelakaan kerja. Mungkin kita lagi motong kertas, ya, atau lagi pakai itu namanya itu strapless. Definisi kecelakaan kerja itu sudah masuk itu. Nah, apakah itu dilaporkan? Kejepit, kecelakaan kerja. Nah, data ini apakah sudah masuk data dari MK? Ini 265 ribu kecelakaan loh. Indonesia ini baru yang melaporkan, belum semuanya. Termasuk MK kan tidak melaporkan. Mohon maaf nih, mohon maaf. Ya? Dari poliklinik. Ada ya laporannya. Tapi apakah semua ke poliklinik? Oh, berarti penyakit akibat kerja ya? Yang penyakit akibat kerja. Nah, kadang-kadang kita juga suka nggak sadar nih kena penyakit akibat kerja. Merasanya, oh udah tua nih biasa. Sakit-sakit belakang katanya, udah tua biasa. Padahal bisa saja itu adalah bagian dari penyakit akibat kerja. Dan yang Bapak Ibu perlu tahu bahwa ketika Bapak Ibu terkena penyakit akibat kerja, itu sebenarnya Bapak Ibu punya hak. Nah, ini kan yang tidak diketahui. Biasanya pengobatannya ke Poliklinik. Ada dokter Hiperkes. Oh. Jadi ada fisioterapi. Ada fisioterapi juga ya. Itu banyak itu. Oh, banyak ya. Wah. Yang berarti yang di sini belum ini ya, masih aman ya. Masih aman nih kayaknya nih. Masih bisa duduk santai. Masih bisa kan ya? Masih aman ya? Ada yang sudah punya keluhan kalau duduk kayaknya sakit gitu. Sudah ada? Banyak. Tapi kerjaannya apa dulu? Duduk, oh ya, kalau duduk masuk akal. Ya, mekanisme untuk menetapkan itu penyakit akibat kerja juga tidak mudah ya. Itu ada penegakan langsung dari diagnosanya harus dari dokter Hiperkes. Tidak gampang langsung, oh saya penyakit akibat kerja. Karena apa? Berhubungan dengan konsekuensi yang didapat oleh Bapak Ibu. Ya, konsekuensi artinya konsekuensi biaya pengobatan, gitu ya. Itu berhubungan dengan itu. Nah, ini seringkali kita tidak sadari nih hal-hal yang seperti ini. Kenapa sampai terjadi kecelakaan kerja, Bapak Ibu? Ya, ternyata Bapak Ibu ya tahu nih, 90% penyebab kecelakaan kerja itu
disebabkan oleh tindakan tidak aman dari kita. 90%. Ini data ya, data penelitian. Jadi 90% penyebab kecelakaan kerja itu disebabkan oleh tindakan yang tidak aman yang dilakukan oleh manusia. Jadi kalau ada kecelakaan kerja itu sebenarnya 90% disebabkan oleh manusianya. Hanya 10% yang disebabkan oleh kondisi. Kadang-kadang kondisi sudah baik pun masih bisa saja kita melakukan tindakan tidak aman kan? Ya enggak? Nah, tindakan konyol apa semuanya kita lihat aja di jalanan. Nah, ini contoh di jalan aja lah. Kondisi aman, tidak ada mobil gitu ya, pas saat subuh-subuh atau pagi atau apa gitu. Kita yang melakukan tindakan tidak aman, kecepatan tinggi, akhirnya kecelakaan. Padahal kondisinya sebenarnya aman. Nah, jadi belum lagi tindakan-tindakan kita yang seringkali misalnya tidak mengikuti prosedur untuk bisa bekerja aman. Seringkali juga bypass terhadap tahapan yang harusnya kita lakukan. Itu seringkali juga kita lakukan, menganggap bahwa saya sudah biasa gitu kan. Oh, saya udah 20 tahun ngerjain ini. Gak apa-apa tuh. Udah gak perlu lah. Misalnya nih, ada lagi bersihin apa? Satu benda yang berputar gitu. Ya, kan bahaya tuh kalau mesinnya gak dimatiin kan? Ya, kita karena merasa sudah senior gitu, sudah lama kenal dengan gedung ini, kenal dengan mesin ini, ya udah nggak usah dimatiin, udah langsung pegang aja, apa-apa. Kadang-kadang kalau orang mau ngikutin prosedur malah diledekin, ya cemen. Nah itu jadi sebenarnya Bapak Ibu, 90% penyebab kecelakaan kerja itu disebabkan oleh tindakan tidak aman kita. Ya, hanya 10% yang diakibatkan oleh kondisi lingkungan. Jadi kalau kondisi dan lingkungannya MK saat ini, gedung MK saat ini yang penuh dengan sumber bahaya, supaya kita sambil dilakukan perbaikan supaya tidak terjadi masalah, maka kita jangan sampai berperilaku tidak aman. Itu dulu yang bisa kita lakukan, karena memang 90% penyebabnya adalah faktor manusia. Kenapa manusia bisa melakukan tindakan tidak aman? Ya, karena dia punya keterbatasan. Manusia itu punya keterbatasan. Keterbatasan fisiknya, keterbatasan mentalnya, keterbatasan pengetahuannya, keterbatasan apalagi keahliannya, dia punya keterbatasan. Kita sebut dengan human factor atau human attribute. Jadi karena dia punya keterbatasan itulah, maka dia sangat berpotensi untuk melakukan kesalahan. Nah, ketika dia melakukan kesalahan atau melakukan tindakan yang tidak aman, itulah titik awal terjadinya yang namanya kecelakaan. Karena dia tidak paham tentang bagaimana seharusnya berinteraksi dengan alat ini, sehingga dia melakukan kesalahan. Benar nggak? Ketika dia tidak tahu bagaimana harusnya menghadapi situasi ini, maka dia bisa melakukan kesalahan. Nah, jadi dengan human attribute tadi, human factor tadi lah sebenarnya yang menjadi penyebab manusia itu melakukan namanya kesalahan. Sehingga kesalahan inilah yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Ya. Nah, kemampuan fisik terbatas, kemampuan mental terbatas, kurangnya pengetahuan, kurangnya keterampilan, kurangnya motivasi. Ya. Kemudian faktor kondisi pengawasan kurang memadai. Ya, kemudian mungkin kurang direkayasa. Jadi ini faktor kondisinya tadi, faktor lingkungan. Nah, kalau sekarang mungkin kita banyak nih faktor lingkungannya yang belum memenuhi standar. Nah, kalau misalnya faktor lingkungannya belum memenuhi standar, kemudian kita juga berperilaku tidak aman, maka peluang terjadinya kecelakaan makin besar apa enggak? Semakin besar. Jadi Bapak Ibu ini sekarang di faktor yang 20%-nya sudah mungkin sudah full gitulah. Kondisinya tidak aman memang. Ya, dari hasil survei kita memang kondisinya tidak aman. Ya, jadi bayang-bayang terjadinya resiko kecelakaan kerja di tempat Bapak itu besar. Sedikit saja kita melakukan kesalahan gitu ya, atau tindakan tidak aman, maka akan berbuah menjadi kecelakaan.
Ya, termasuk apa? Saya nggak tahu apakah sudah dilakukan perbaikan atau enggak. Misalnya, kita itu melakukan survei terhadap ruangan-ruangan, gitu ya. Posisi dulu ya, waktu masih Kemendes itu satu ruangan itu isinya berapa orang, mejanya banyak. Padahal ada ketentuan kan di dalam ini ya, jarak antar meja depan dengan belakang itu 80 cm. Harus ada ruang jarak untuk jalur evakuasi 120 cm. Itu standar keselamatan. Bukan standar estetikanya, tapi standar keselamatan. Gitu ya. Itu dulu, saya nggak tahu kalau sekarang sudah dikeluarin belum meja-meja itu. Ya. Kemudian apalagi kondisi ya yang kita lihat, misalnya contoh ketika kita di sana kan ada tangga darurat ya. Nah, waktu itu yang kita lihat adalah tangga daruratnya itu dipenuhi dengan barang-barang bekas. Sampai sekarang, ya bayangkan kalau terjadi kebakaran, udah situasinya memungkinkan terjadi kebakaran, kemudian ketika merespon terjadinya itu, kita nggak bisa ngapa-ngapain karena jalurnya sudah tertutup. Berarti Bapak Ibu ini memang sudah siap ya. Bukan siap kebakaran, siap menjadi korban. Siap ya? Pasrah atau siap? Ya, karena kalau situasi saat ini ya seperti itu. Potensi kebakarannya tinggi. Kenapa? Karena tadi ya secara layout dan sebagainya itu memang sangat berpotensi. Nah, kemudian ditambah lagi, ketika sudah terjadi, kita kan diminta untuk merespon tindakan untuk penyelamatan gitu ya. Itu kita lihat juga yang memberikan sinyal kita bahwa ada bahaya pun tidak berfungsi. Bahwa kan kadang-kadang kita harus dikasih sinyal kan, belum tentu kan sumber bahaya itu terlihat oleh kita atau api itu terlihat oleh kita, belum tentu kan? Kan misalnya apinya ada di tangga atau apinya ada di mana gitu, kita nggak tahu. Berarti kan harus diberikan sinyal bahwa awas ada api di daerah sini, itu juga nggak berfungsi. Berarti kemungkinan apa? Setelah api dekat dengan kita baru kita sadar bahwa ada api. Nah, misalnya baru sadar nih, oke, ada api. Kan? Buru-buru menyelamatkan diri. Begitu menyelamatkan diri, pintunya kehalang barang-barang. Ya, saya nggak tahu apakah sekarang sudah di ini ya. Artinya apa? Berarti kita sudah bisa dijamin ketika terjadi keadaan darurat kebakaran, maka kita tidak bisa menyelamatkan diri. Ya, Bapak Ibu sadar nggak sih ini situasi ini bahwa Bapak Ibu ini adalah orang yang sangat berisiko? Sadar nggak? Sadar ya. Tapi pasrah. Sadar tapi pasrah ya. Mau diapain lagi? Ya. Itu baru soal kebakaran. Masih banyak situasinya. Oke, faktor manusia tadi yang saya jelaskan terkait dengan kapasitas dan batasan yang dimiliki oleh manusia, sehingga dia berpotensi melakukan yang namanya tindakan tidak aman. Ya, oke. Jadi ini ya human factor dan human error. Jadi human error itu disebabkan karena adanya human factor, keterbatasan manusia. Jadi orang melakukan kesalahan itu ya karena manusia punya keterbatasan. Keterbatasan fisik, keterbatasan mental, keterbatasan keahlian, keterbatasan kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi kita semua ini punya keterbatasan Bapak Ibu, sehingga menjadi tempatnya salah. Setuju gak? Nah, salah kalau dalam hal begini, inilah yang berpotensi untuk menyebabkan kita melakukan unsafe action. Unsafe action ini menjadi penyebab utama, 90% menjadi penyebab utama terjadinya yang namanya kecelakaan kerja. Ini juga sudah tidak disadari oleh kita Bapak Ibu. Ini berdasarkan data ya, data penelitian, bahwa sebenarnya seringkali kita tidak menyadari bahwa kita sudah diambang titik berpotensi terjadinya fatality terhadap diri kita atau potensi kita cedera berat.
Dari mana? Ini teorinya, Bapak Ibu. Ini teorinya. Ya, bahwa sebenarnya dalam satu kejadian fatality ada orang meninggal, sebenarnya itu sudah disertai oleh 10 kecelakaan ringan. Jadi kalau dia sudah sering kecelakaan ringan itu bersiap untuk kemungkinan terjadi kecelakaan besar. Nah, 10 kecelakaan ringan itu sebenarnya disertai sebelumnya oleh 30 insiden yang menimbulkan kerusakan. Ya. Jadi ada 30 insiden-insiden kecil. Dan 30 insiden kecil itu sebenarnya di dalamnya ada 600 near miss. Apa yang dimaksud dengan near miss? Near miss itu nyaris celaka. Nyaris-nyaris gitu. Tapi kalau kita ini ya umumnya ya kalau sudah kena aja masih kita bilang syukur ya, alhamdulillah. Oh, syukur cuma kena kaki. Syukur kena kepala, syukur cuma kena kepala. Ya. Padahal itu sebenarnya sudah accident. Kalau insiden itu ada kejadian tapi belum sampai menyebabkan kita cedera. Ya, itu namanya near miss, nyaris celaka. Kita lagi jalan nih, ya, tiba-tiba lampu jatuh di depan kita, tapi gak kena kita. Itu namanya near miss, nyaris. Saya yakin kita dalam kehidupan sehari-hari pasti banyak mengalami hal-hal seperti ini. Di jalan gitu ya, nyaris nabrak gitu. Tapi gak apa-apa, sudah kejadian tapi nyaris. Tapi kita tidak apa-apa, itu namanya near miss, nyaris celaka. Itu pasti banyak. Kalau kita sudah sering terjadi nyaris-nyaris seperti ini, hati-hati. Ini kita sedang menuju pada kejadian fatality. Kalau menurut teori 600 kali dia kejadian near miss, itu akan bisa berpotensi dia terjadi 30 kali kejadian yang menyebabkan insiden kecil dan 10 kali menyebabkan kecelakaan ringan, kemudian menyebabkan dia terjadi yang namanya fatality. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita bicara tentang SMK 3 perkantoran. Jadi Bapak Ibu ini kira-kira soal K3 ini bisa dipahami nggak? Ya, SMK 3 perkantoran. Tadi Bu Kabiro Umum sudah menjelaskan bahwa ada latar belakang kenapa MK ini mau menerapkan SMK 3. Tadi sudah beliau jelaskan dan juga sudah memberikan juga sedikit detail penjelasan kepada saya kenapa, karena saya penasaran kenapa sih MK mau aware terhadap ini, ya. Karena jarang sekali ini menjadi perhatian dari lembaga pemerintah ya, apalagi Kementerian Desa itu yang sudah sampai punya peraturan menteri yang terkait dengan SMK 3. Nah, ini juga menjadi bahan pertanyaan saya tentunya ya. Nah, SMK 3 perkantoran ini memang penting sekali untuk dibangun ya. Dia harus menjadi secara umum menjadi sebagian dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kenapa kita butuh SMK 3? Karena tadi bahwa kantor juga mempunyai faktor risiko yang dapat menimbulkan penyakit. Tadi sudah saya jelaskan ya, maupun kecelakaan pada pekerja. Kemudian aktivitas perkantoran umumnya 8 jam kerja. 8 jam kerja umumnya kita, dan rata-rata batasan dari standar terjadinya gangguan itu adalah 8 jam. Jadi misalnya kita menghirup udara yang kotor, itu ada nilai ambang batas yang diatur berapa banyak yang minimal yang boleh kita hirup selama 8 jam. Berarti kalau di kantor itu kita 8 jam, kemudian di ruangan itu misalnya ada pencemaran udara, maka sebenarnya kita sudah terpapar 8 jam. Kalau dia melewati nilai ambang batas, berarti kita sudah berpotensi terjadi penyakit akibat kerja. Sadar nggak kita ini? AC ini bukan tidak ada sumber ini ya. Berapa jam kita di ruangan? 8 jam. Berarti 8 jam kalau AC itu tidak dirawat, ya, berarti ada memungkinkan terjadinya pertumbuhan mikroorganisme di sekitarnya. Dan kita menghirup itu selama berapa jam? 8 jam. Kalau yang kita hirup itu sudah melebihi nilai ambang batas, maka kita berpotensi terjadi penyakit akibat kerja. Ini harus kita perhatikan Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita menjadi korban ya setelah kita tidak
mengendalikan diri kita sendiri. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi memang kenapa dibutuhkan SMK 3? Ya karena memang kita juga banyak faktor risiko, ya. Aktivitas kita juga 8 jam. Kemudian gedung tinggi, karena kita ini menempati gedung yang bertingkat, ini sangat rentan terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Ya. Bagaimana proses evakuasinya dan sebagainya. Oke. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita perhatikan secara skema, ya, ini bisa kita lihat bahwa kita berada di sini ya, Bapak Ibu, kita berada di sini. Ini lingkungan kerja, sistem kerja kita. Ya, kalau kita lihat ini adalah sistem kerja kita, di mana di sana ada alat yang kita gunakan, ada bahan material yang kita gunakan, ada pekerja lainnya, individu lainnya atau teman kerja, ada lingkungan kerja, dan juga ada cara kerja kita. Di mana ketika ada proses kerja yang kita lakukan, maka terjadilah interaksi antar sumber-sumber ini. Dan inilah menjadi sumber-sumber bahaya. Ya, inilah yang akan menjadi sumber bahaya di tempat kita. Jadi kita ini ada sumber bahaya yang berasal dari alat yang kita gunakan, ada sumber bahaya yang berasal dari bahan-bahan material yang kita gunakan, ada sumber bahaya yang berasal dari lingkungan sekitarnya dan semuanya. Jadi ketika kita berada di gedung MK itu, kita berada di dalam lingkaran ini, sumber bahaya ini. Dan ketika kita berinteraksi, karena kita melakukan pekerjaan, maka kita pasti berinteraksi dengan bahan material, kita berinteraksi dengan peralatan kerja, kita berinteraksi dengan teman kita, gitu kan ya? Maka disitulah muncul risiko. Risiko yang bisa menyebabkan yang namanya kerugian, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan juga lain-lain. Jadi kita butuh SMK 3 itu untuk mengelola ini semuanya. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu lihat, untuk bisa mengendalikan sumber bahaya ini, ya, bahwa bahaya itu pasti akan ada di sekitar kita. Dan kita akan, ketika kita berinteraksi dengan sumber bahaya ini, maka disitulah terjadi risiko. Kalau kita tidak berinteraksi dengan sumber bahaya, maka risiko itu tidak akan muncul. Tapi sumber bahaya tetap ada. Ya, jadi sumber bahaya ini pasti ada ketika kita menggunakan peralatan, menggunakan alat, menggunakan bahan dan sebagainya. Nah, ini tetap akan menjadi sumber bahaya kalau kita tidak berinteraksi. Tetapi kalau kita berinteraksi, artinya kita melakukan pekerjaan kita, maka kita sudah beresiko. Kita beresiko untuk terpapar atau terkena bahaya-bahaya di sini, ya. Kemudian kalau kita sudah beresiko, resikonya apa? Terjadi penyakit akibat kerja, terjadi kecelakaan kerja, ya, terjadi kerusakan infrastruktur, ya. Jadi semua ini perlu kita kelola dengan baik dengan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi perlu dikelola dengan pendekatan sistem. Nah, pendekatannya adalah kita membutuhkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk bisa mengelola sumber-sumber bahaya ini. Ini data juga menunjukkan bahwa penerapan sistem ini mampu untuk bisa menurunkan tingkat kecelakaan kerja. Maka memang seperti yang disampaikan oleh Bu Kabiro Umum tadi, bahwa MK itu ingin membangun sebuah sistem MK 3 perkantoran, dan memang menurut saya itu solusinya. Karena kalau kita bicara sistem, berarti kita bicara siklus dari perencanaannya yang baik, kemudian penerapannya yang baik, kemudian evaluasinya yang baik. Nah, ketika yang kita bicarakan tadi tentang standar itu, standar penerapan hanya pada tahapan pelaksanaan. Sementara kita perlu membangun sebuah sistematika di dalam mengelola ini supaya semua aspek terkendali. Kalau kita hanya melakukan perbaikan satu persatu, itu kan bisa saja ada yang terlewat. Karena sangat memungkinkan, karena ini sangat berkaitan. Maka solusi paling pentingnya adalah membangun sistem sebenarnya. Di dalam membangun sistem itu ada salah satunya di mana kita melakukan pemenuhan standar K3 yang seperti tadi ditanyakan bagaimana kita menghadapi kebakaran, itu di dalamnya ada. Nanti kita bahas Pak secara detailnya Pak. Terima kasih Pak Arfan. Nah ini Pak, siklus kalau kita melakukan pengendaliannya dengan pendekatan sistem, maka ini akan membantu kita untuk bisa menyelesaikan keseluruhan, gitu ya. Melihat secara keseluruhan
mulai dari kita memahami apa yang kita membuat kebijakan K3 gitu ya, apa yang menjadi kebijakan atau arah yang ingin dituju oleh pimpinan atau MK dalam hal ini di dalam membangun keselamatan kerja. Kemudian kita punya rencana K3 perkantoran, apa yang perlu kita rencanakan di dalam melakukan atau menyelesaikan isu-isu atau bahaya-bahaya yang ada. Ini kan perlu direncanakan dulu dengan baik. Kita perlu tahu sebenarnya apa yang menjadi masalah di MK, gitu kan? Sumber-sumber bahaya apa yang ada di sana. Ingat, sumber-sumber bahaya yang terkait juga dengan kesehatan juga perlu dipertimbangkan, karena itu juga yang sangat berpengaruh pada produktivitas kita. Nah, ini pendekatannya secara sistem sebenarnya, ya saya hanya menyampaikan sedikit saja. Kelihatannya memang kita mungkin lebih cocok nih membahas kaitannya dengan standar keselamatan di MK ya. Ini kita buat rencana, jadi nanti kalau kita mau bangun sistem itu pertama harus ditetapkan kebijakan. Apa yang menjadi kebijakan K3 dari MK? Apa yang menjadi rules-nya ya, kebijakan besar dari pimpinan. Misalnya pimpinan berkomitmen untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, itu kan harus ada dulu komitmen dari pimpinan. Kemudian komitmen itu dijelaskan menjadi di breakdown atau didetailkan ke dalam rencana-rencana kerja, gitu ya, apa yang perlu dibangun. Nah, rencana kerja ini harus mempertimbangkan sumber bahaya. Nah, kemudian ini ya, kita perlunya sumber daya manusia yang kompeten. Ya, jadi mungkin tadi ini sudah ada beliau yang juga latar belakangnya K3. Ya, ini kan dibutuhkan ya untuk bisa membangun sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian kebutuhan sarana dan prasarana, ini yang kita bahas tadi ya. Juga termasuk organisasi yang dibutuhkan. Kita butuh organisasi yang seperti apa yang dibutuhkan untuk bisa mengelola keselamatan dan kesehatan kerja di lingkup MK ya. Kemudian jangan lupa anggaran. Anggaran juga perlu gitu ya untuk bisa merealisasikan program yang kita canangkan. Dan kemudian kita mulai menyusun SOP atau institusi kerja yang kita butuhkan untuk mengatur pekerjaan kita agar tidak menimbulkan potensi bahaya. Ini juga perlu dilakukan kalau kita bicara sistem, ya. Nah, dalam pelaksanaan rencana K3 juga kita menyusun prosedur-prosedur. Tadi sudah dikatakan bahwa kita sudah menyusun, kemudian juga anggaran, ya. Nah, kemudian kita menerapkan keselamatan kerja, kesehatan lingkungan kerja, dan ergonomi. Nah, ini yang kalau kita ingin menyelesaikan masalahnya, ini yang perlu kita terapkan. Tapi kalau kita ingin menyelesaikan penyebab masalahnya, kita harus bicara sistem. Oke, kemudian kita melakukan evaluasi, ya, dan seterusnya. Nah, ini tadi organisasi K3, karena katanya kita mau bentuk organisasi K3 seperti apa. Sebenarnya ada kewajiban untuk membentuk P2K3 namanya. Panitia penyelenggara K3 di setiap tempat. Kewajiban membentuk P2K3. Ini wajib ada ketua, sekretaris, ya. Ini sekretarisnya wajib punya sertifikasi ahli K3 umum. Nah, mungkin dari MK sudah perlu ada dari kita yang ikutkan pelatihan untuk bisa mendapatkan sertifikasi sebagai ahli K3 umum. Nah, ini biasanya diselenggarakan oleh PJK3. Siapa yang wajib punya organisasi P2K3? Yaitu organisasi dengan pekerja lebih dari 100, kita lebihkan ya, lebih. Atau dia kurang dari 100 tapi memiliki resiko tinggi. Berarti sebenarnya MK ini sudah punya kewajiban punya organisasi yang namanya P2K3. Ya. Kemudian juga terkait dengan unit penanggulangan kebakaran, itu juga ada beberapa yang harus diwajibkan, yang katanya kita sudah membentuk timnya ya. Pencatatan dan pelaporan, kita juga mulai perlu mencatat yang namanya kejadian hampir celaka yang tadi saya jelaskan, NIRMIS, kemudian kejadian kecelakaan kerja, ya, kemudian penyakit akibat kerja, tadi sudah disampaikan bahwa kita juga punya catatan penyakit akibat kerja, kehilangan hari kerja, dan kematian akibat kerja. Ini sudah mulai kita bangun untuk pencatatan. Mungkin ini bisa berkomunikasi dengan dokter klinik ya, untuk bisa melakukan pencatatan terhadap data-data ini. Ada dua istilah sebenarnya Bapak Ibu, ini berkaitan dengan hak Bapak Ibu.
Yang pertama adalah penyakit akibat kerja, yang kedua adalah penyakit yang akibat hubungan kerja. Ada dua ya. Kalau penyakit akibat kerja adalah penyakit yang muncul karena pekerjaan Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu kerjanya adalah di meja ngetik gitu kan ya, sehari-hari 8 jam gitu. Kemudian pas sudah pensiun mengalami low back pain misalnya, atau kelumpuhan kah atau apa begitu ya. Nah, kadang-kadang kan kita berpikir oh ya udah tua, ini penyakit tua mungkin ya. Padahal bisa saja itu penyakit akibat kerja. Nah, tapi untuk menegakkan diagnosa itu kan tidak bisa menurut kita gitu kan ya, harus melalui proses mekanisme di mana dokter yang harus menegakkan diagnosa itu. Nah, kemudian kalau penyakit akibat hubungan kerja adalah penyakit yang sebenarnya Bapak Ibu sudah punya ya, kemudian muncul lagi karena pekerjaan. Contoh misalnya Bapak Ibu punya asma. Sebenarnya sebelum kerja itu Bapak Ibu sudah punya asma. Kemudian ternyata ditempatkan di area yang berdebu. Maka penyakit asmanya kambuh. Nah, itu namanya penyakit akibat hubungan kerja. Ada kata hubungannya. Kalau yang tadi penyakit akibat kerja. Nah, dua-duanya sebenarnya berhubungan dengan konsekuensi yang Bapak Ibu terima kalau ditegakkan gitu ya secara diagnosa. Nah, untuk bisa memastikan itu berarti kan ada mekanisme di awal, di mana ketika pekerja atau ASN itu masuk misalnya harus ada pengecekan awal. Jadi pengecekan kesehatan itu ada 4. Pengecekan pemeriksaan kesehatan itu ada 4 bagi ini ya. Yang pertama adalah di awal sebelum bergabung, yang kedua adalah berkala itu setiap tahun, yang ketiga adalah khusus. Nah, pemeriksaan khusus ini dikhususkan bagi orang-orang yang bekerja dengan sumber bahaya khusus. Misalnya bekerja dengan di area yang punya bahan kimia, misalnya terhirup dan sebagainya, mungkin perlu diperiksa fungsi parunya dan sebagainya, ya. Atau misalnya orang bekerja di area bising, ya, berarti perlu diperiksa secara khusus ya fungsi pendengarannya, terganggu apa tidak. Itu khusus untuk orang-orang yang bekerja di area dengan sumber bahaya khusus. Mungkin di Mahkamah Konstitusi ada nggak pekerjaan-pekerjaan itu. Dan yang keempat adalah pemeriksaan sebelum kita pensiun, gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata pemeriksaan awalnya Bapak Ibu aman, tidak ada penyakit apa-apa, kemudian saat pemeriksaan berkala itu kan dirutinkan untuk dicek ya, dan ujungnya nanti ternyata terjadi sesuatu, berarti itu bisa saja indikasi terjadinya penyakit akibat kerja. Nah, tapi seperti yang saya sampaikan, penyakit akibat kerja itu tidak bisa persepsi kita, harus atas diagnosa dokter. Dokternya pun harus dokter hiperkes, bukan dokter umum, misalnya ke dokter umum atau teman, tidak, dokter hiperkes, dokter yang memahami soal keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, itu yang harus menegakkan. Kalau itu ditegakkan, Bapak Ibu dapat konsekuensi, gitu kan? Nah, ini seringkali banyak kasus kan ya di hubungan industrial ya, yang dimana karena tidak aware-nya kita terhadap ini, kemudian kita sakit. Gitu kan, setelah pensiun kita sakit, kita mengalami gangguan fungsi paru atau apalah gitu ya, kemudian kita klaim. Nah, sementara data-data di awal itu tidak ada, ini juga sulit. Makanya awareness dari Bapak Ibu yang dipentingkan. Makanya pemahaman ini kan dibutuhkan ya, kita tahu juga hak-hak kita sebagai pekerja. Jangan sampai ribut, banyak Bapak Ibu yang tenaga kerjanya dimenangkan oleh pengadilan hubungan industrial terkait dengan kasus ini. Ada juga yang tidak, ya tergantung data kita, pengukuran kesehatannya. Karena kalau dengan sistem itu kita bisa melihat ke semuanya, bukan hanya soal infrastrukturnya yang kita perbaiki, tapi ada hal-hal yang seperti ini. Kalau kita hanya misalnya membangun infrastrukturnya saja yang diperbaiki, sementara regulasi-regulasi yang tidak berhubungan dengan infrastruktur tidak akan tersentuh kalau kita tidak membangun lewat sistem. Makanya memang sangat penting bangun dulu SMK 3-nya. Di situ akan ada kewajiban untuk bisa memenuhi regulasi yang terkait, termasuk kaitannya dengan kesehatan pekerja. Gitu Bu ya. Yang kedua tadi? Yang pertama. Kapten floor. Ya, oke. Baik. Kapten floor itu
sama dengan kalau di beberapa tempat itu istilahnya koordinator lantai bisa kalau dia bertingkat, atau koordinator evakuasi juga boleh gitu ya. Nah, persyaratannya sebenarnya secara kompetensi khusus tidak ada dalam berdasarkan regulasi ya, tapi dia harus dilatih. Artinya maksudnya tidak ada sertifikasi khusus. Misalnya seperti tim pemadam kebakaran, kalau itu kan ada sertifikasi khusus. Dia harus punya sertifikasi pemadam kebakaran tipe A, B, dan sebagainya. Kelas A, B, C. Nah, kalau untuk ini tidak ada, tapi dia harus dilatih. Nah, mungkin yang perlu ditunjuk adalah penunjukannya adalah harus mengacu pada otoritas. Dia punya semakin tinggi otoritasnya semakin bagus dia ditunjuk. Karena kan biasanya itu kan begitu ada kejadian, informasinya dia satu dulu nih. Ada ketua tim penanggulangan kebakaran, Mahkamah Konstitusi misalnya, itu satu orang. Nah, orang ini yang kemudian ada cabang-cabangnya di bawah itu mungkin istilahnya kapten floor dan sebagainya ya. Tapi di sini ada tim pemadam kebakaran, tim P3K, tim evakuasi gitu ya. Kemudian ada yang namanya kapten floor atau koordinator per lantai. Tugasnya adalah untuk memastikan evakuasi sebenarnya. Untuk kapten floor itu tugasnya untuk memastikan proses evakuasi, memastikan semua orang yang berada di lantai itu sudah terevakuasi. Nah, bisa juga ada khusus misalnya untuk penyelamatan pimpinan, itu juga bisa. Karena tadi saya dengar cerita dari Bu Elizabeth, salah satu konsepnya kan soal penyelamatan pimpinan ya. Kita perlu menunjuk satu kapten floornya atau koordinator evakuasi untuk pimpinan. Itu dibutuhkan. Jadi nanti mungkin saat diskusi itu bisa kita bedah kebutuhan MK-nya seperti apa, ya. Karena dipengaruhi juga oleh jumlah lantainya berapa, gitu ya. Kemudian tingkat kesulitan dalam evakuasi seperti apa, itu harus dilihat juga. Itu perlu sekali. Jadi orang itu perlu, itu bagian dari kesiapsiagaan, preparedness-nya kita. Jadi kalau tanggap darurat itu ada tiga. Preparedness-nya, kesiagaan kita berarti kaitannya dengan semua infrastruktur atau mekanisme ketika terjadi itu kita sudah siap, termasuk peralatan dan sebagainya. Itu namanya preparedness, kesiapsiagaan. Kemudian respons. Nah, bagaimana ketika terjadi itu kita merespon? Ini juga kan perlu dipikirin, respon kita. Jadi kan ketika ada api, bagaimana mekanisme sampai informasi bahwa ada api itu sampai ke penanggung jawab? Itu kan harus diatur. Apakah dia teriak, apakah dia telepon, apakah pakai HT atau pakai apa? Jangan-jangan karena kita tidak punya infrastruktur itu terlambat. Apalagi kita gedung bertingkat, cepat sekali. Itu ya Bu, kira-kira. Ada lagi? Cukup? Terima kasih. Ya Bu.